sangat tepat jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita itu adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Karena dengan melaksanakan ibadah puasa, kita akan menjadi terlatih dengan indikator-indikator yang ada pada orang yang bertakwa tersebut. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, kita betul-betul akan menjadi orang yang bertakwa atau pribadi mukmin yang bertakwa. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah memberikan keberkahan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di bulan suci Ramadan tentu tidak terlepas dari suatu ibadah yang sangat istimewa yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya di bulan suci Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Karena ibadah puasa ini bisa menjadikan kita seorang pribadi mukmin yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jika kamu menyaksikan atau hadir pada bulan itu, falyasum, maka diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa ini cukup jelas bahwa ibadah puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kan Allah ingin menjadikan kita menjadi seorang pribadi mukmin yang bertakwa. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kata takwa ini memiliki suatu makna arti penting yang luar biasa bagi seorang mukmin. Laksana sebuah mutiara yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Maka
Sahabat-sahabat mulia, pada episode kali ini atau segmen video kali ini, keluarga meneruan ingin sedikit menelisik makna arti penting takwa ini serta hubungan takwa ini dengan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya takwa itu? Lalu, seperti apa orang yang bertakwa? Apa hubungan antara takwa dengan ibadah puasa? Ibadah puasa bisa membentuk seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu, mengapa sebenarnya Allah ingin menjadikan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa? Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang pengertian takwa, banyak sekali penjelasan-penjelasan, baik penjelasan para sahabat, para alim ulama, maupun masyarakat umum tentang takwa ini. Salah seorang sahabat misalnya, suatu ketika Abu Hurairah ditanya sahabat yang lain, "Wahai Abu Hurairah, apa sebenarnya takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan suatu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat banyak duri di jalan itu? Atau penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, "Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri itu. Atau aku mundur." Abu Hurairah lalu berkata, "Itulah dia takwa." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian seorang Buya Hamka juga pernah mendefinisikan tentang takwa ini. Diambil dari rumpun kata wikayah. Wikayah ini berarti memelihara. Memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoinya. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Ini definisi yang disampaikan oleh Buya Hamka. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kita memahami takwa ini adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian tentang takwa. Tapi bagaimana orang yang bertakwa itu sendiri? Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kata takwa pada ayat 183 ketika Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa untuk menjadi orang yang bertakwa, Allah telah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang takwa ini, yaitu pada ayat 177. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah menjelaskan begitu terang benderang bagaimana sebenarnya indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib,
wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa kebajikan itu bukan berasal dari arah timur atau barat, atau bukan karena kita mengarahkan ke arah timur atau ke arah barat, tapi kebajikan itu adalah datang dari orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Lalu kemudian ditutup ayat ini dengan wa ulaika humul muttaqun. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini dapat kita jelaskan indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Lalu bisa juga kita lihat mengapa Allah menghubungkan ibadah puasa ini untuk membentuk pribadi bertakwa. Apakah benar dengan puasa ini akan bisa membentuk pribadi yang bertakwa? Mari sahabat-sahabat mulia, kita telisik tentang ayat ini. Orang yang bertakwa itu pertama, kalau berdasarkan ayat ini, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah, beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri atau indikator orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang biasa atau sanggup memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat-kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada hamba-hamba sahaya, kepada musafir, kepada peminta-minta. Dan orang yang bertakwa itu membelanjakan hartanya untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji ketika dia berjanji. Dan orang yang sabar baik dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Itulah indikator orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ibadah puasa dengan indikator ini? Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin kita ingin melaksanakan ibadah puasa jika karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui puasa atau tidaknya kita itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah puasa kita ini adalah karena seorang pimpinan, seorang pejabat, karena kita sebagai bawahan yang harus patuh kepada pimpinan, maka tidak akan mungkin pimpinan ini bisa mengawasi kita 24 jam. Kalaulah puasa kita ini karena takut dengan orang tua, atau takut dengan orang-orang lainnya, atau benda-benda lainnya, maka tidak akan mungkin orang tua ini tadi, orang lain atau benda-benda tersebut bisa mengawasi kita selama 24 jam. Artinya, banyak sekali kesempatan kita untuk tidak melaksanakan puasa itu. Jika puasa itu bukan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara puasa dengan pembentukan pribadi seorang beriman untuk bertakwa. Sahabat-sahabat mulia
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ciri indikator orang yang bertakwa itu adalah orang yang wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba dan seterusnya sampai ke wafir riqab. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, adalah orang yang sanggup memberikan sebagian hartanya dan biasa memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin, kepada kerabat-kerabatnya, pada anak yatim, musafir, dan seterusnya. Kalau dari sisi ini, apa hubungan ibadah puasa bisa menjadikan kita menjadi orang yang wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin? Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita akan merasakan dahaga, lapar, menahan keinginan nafsu kita. Maka ketika itulah kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang berkekurangan, yang menahan nafsunya, menahan laparnya, menahan hausnya, maka akan muncul kepedulian kita kepada orang-orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk memberikan zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Tidak sempurna ibadah puasa kita jika kita tidak membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah salah satu bentuk Allah ingin menjadikan kita seorang yang wa'atal mal. Tidak hanya merasakan dahaga, tidak hanya merasakan kekurangan, tidak hanya merasakan lapar, tetapi melalui membayar zakat fitrah, kita dididik untuk menjadi orang pemberi. Disinilah hubungan antara puasa dan pribadi bertakwa. Kemudian berikutnya, seorang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengerjakan sholat dan membayar zakat. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, ibadah-ibadah sunat itu nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, perbanyaklah melaksanakan sholat sunat. Termasuk diantaranya adalah sholat tarawih. Nah, disinilah sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu orang yang merasa ringan ketika melaksanakan ibadah sholat. Karena kita sudah terlatih selama bulan suci Ramadan ini memperbanyak sholat-sholat sunat, termasuk sholat tarawih. Selanjutnya, orang yang takwa itu adalah orang yang membayar zakat. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan pula, bahwa kesempurnaan ibadah puasa itu ditutup dengan membayar zakat fitrah atau zakat untuk mensucikan jiwa kita. Artinya tidaklah sempurna puasa kita jika tanpa membayar zakat fitrah. Ini merupakan satu rangkaian ibadah puasa. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kemudian kita sempurnakan membayar zakat fitrah, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita ini orang yang tidak sulit, orang yang ringan tangan untuk membayar zakat. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang takwa itu berdasarkan ayat ini adalah orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Apa kaitan ibadah puasa dengan kalimat ini? Sahabat-sahabat mulia, di dalam diri kita berjanji ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tidak akan makan dan minum.
sebelum waktu berbuka. Tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu berbuka. Nah, ini satu bentuk bahwa ibadah puasa ini memberikan pendidikan kepada kita untuk menepati janji. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, berarti kita sudah melatih diri kita untuk menjadi pribadi bertakwa dari sisi menepati janji ketika kita berjanji. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, adalah orang yang sabar dalam setiap atau semua kondisi. Baik dalam kondisi kemelaratan, dalam kondisi penderitaan, maupun dalam kondisi peperangan. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tentu mendidik kita, melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Tidak akan mungkin kita mampu melaksanakan ibadah puasa jika kita tidak sabar. Karena tidaklah mudah menahan dahaga, tidaklah mudah menahan lapar, tidak pula mudah kita ini menahan semua nafsu kita yang kita inginkan, tetapi harus kita tahan. Karena kita dalam kondisi berpuasa. Nah, dengan melaksanakan ibadah puasa ini, pastilah kita akan terlatih menjadi orang yang mampu menahan nafsu, mampu menahan diri kita, dan itulah cikal bakal yang menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ciri-ciri indikator orang yang bertakwa di ayat 177 ini, maka sangat tepat jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita itu adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Karena dengan melaksanakan ibadah puasa, kita akan menjadi terlatih dengan indikator-indikator yang ada pada orang yang bertakwa tersebut. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, maka kita betul-betul akan menjadi orang yang bertakwa atau pribadi mukmin yang bertakwa. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa itu? Apa sih keuntungan orang yang bertakwa itu? Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, banyak sekali Allah menjelaskan keuntungan, balasan bagi orang-orang yang bertakwa ini. Oleh karena itu, Allah ingin menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan kesalahan-kesalahan dan pahala yang berlipat ganda. Ini dijelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 5. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu tempat kembalinya adalah surga. Akan mendapatkan ganjaran surga di hari akhir nanti.
sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 63, Ali Imran ayat 133 dan 136. Orang yang bertakwa juga akan dapatkan petunjuk dan keberuntungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi balasan-balasan, ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada orang yang bertakwa, Allah akan berikan kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah akan bersama, artinya orang-orang yang bertakwa itu akan dicintai dan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 76 dan An-Nahl ayat 128. Selain itu, orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan di dalam semua urusan. Akan diberikan jalan keluar ketika dia mendapatkan kesulitan. Ini dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 4 dan surat At-Talaq ayat 2. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan ilmu langsung yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, sahabat-sahabat mulia, orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan furqan, kata Allah. Menjadi pembeda yang mana yang harus dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Atau yang mana yang hak, yang mana yang batil. Allah berikan kepada seorang yang bertakwa. Ini dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang ganjaran takwa ini di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa ketika kembali kepadanya. Maka sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan tahun ini. Kita laksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak hanya puasa, tetapi dihiasi dengan ibadah-ibadah lain, amalan-amalan soleh yang lain, sehingga betul-betul menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa kita. Kemudian kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya kalau kita lihat sederet keberuntungan, sederet tentang keuntungan atau ganjaran yang Allah berikan yang dijelaskan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran tadi, secara umum bisa kita simpulkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan sahabat-sahabat mulia, konten video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, sehingga menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang telah Allah siapkan ganjaran yang luar biasa untuk orang-orang yang bertakwa ini. Demikian sahabat-sahabat mulia, penjelasan singkat tentang hubungan antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan pembentukan pribadi mukmin yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Dukung terus channel kita. Jangan lupa untuk subscribe,
like, comment, and share.